warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Hari ini tepat menurut catatan sejarah hari wafatnya Tan Malaka gitu. Nah, kebetulan saya sama Bung Iwan tadi mengecek di sana, bahasanya ziarah lah, ziarah ke persinggahan terakhir Tan Malaka. Terus kemudian ya kami melihat ternyata di situ banyak sajen gitu. Ada dupo, terus kemudian endok, terus bako dan lain sebagainya. Perlengkapan sajen komplit gitu. Terus kemudian apakah lalu itu yang diharapkan Tan Malaka melalui logika mistika? Kalau kita berbicara aksi massa, terus kemudian logika mistika masyarakat kita itu masih digunakan dan bahkan terjadi di makamnya Tan Malaka itu kan mendekatkan logika mistika ke Tan Malaka itu. Semakin dekat, padahal itu yang sebenarnya awal dikritik oleh Tan Malaka dalam Madilog gitu. Kurang lebih begitu. Menurut panjenengan semua gitu, itu dupo dan lain sebagainya itu termasuk dalam logika mistik atau tidak ya, dalam hal ziarah dan penghormatan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak berat sekali. Ya tadi saya memang melihat banyak sekali dupa-dupa di sana. Mungkin ini juga bukan bidang saya juga untuk membedah hal seperti ini. Singkat loh. Iya masih rot. Mungkin ya ini membagi pandangan saya aja. Nggak tahu nanti salah atau enggak. Mungkin sepengetahuan saya jadi mungkin sajen ataupun dengan pembakaran tupa mungkin itu hanya simbolitas saja, simbolitas karena mengingat orang-orang kita di Kediri ini masih kental banget ya kalau perihal kebudayaan, apalagi yang nyekar pertama kali tadi adalah dari beliau Gus Barok yang Gini Barok. Jadi ya kita tahu sendiri lah seperti apa seperti itu. Bagi saya itu mungkin hanya simbolitas saja, mungkin itu sih. Dari Mas Fahmi mungkin. Baik, terima kasih. Agak berat ya ini. Tapi di aksi massa di bab terakhir, Tan Malaka juga menekankan kepada kita itu sebenarnya hal itu bagi Tan Malaka kurang tepat. Maksudnya bukan menolak hal-hal seperti itu ya Tan Malaka, tapi buatlah itu jadi diri sendiri aja, nggak usah dibuat massa gitu loh. Dan kalau kata-katanya kalau saya ringkas seperti ini, teruslah berjuang, gunakan rasionalmu, jangan terlalu larut dengan takhayul. Kamu tak boleh kalah oleh orang barat dalam hal pemikiran, penyelidikan, kejujuran dan kegembiraan, kerelaan dalam segala rupa pengorbanan. Juga kamu tidak boleh dikalahkan mereka dalam perjuangan sosial. Akuilah dengan tulus bahwa kamu sanggup dan mesti belajar dari orang barat, tapi kamu jangan jadi peniru orang barat, melainkan seorang murid dari timur yang cerdas. Sebelum bangsa Indonesia mengerti dan mempergunakan segala kepandaian dan pengetahuan barat, belumlah ia tamat dari sekolah barat. Dan janganlah menjatuhkan diri dalam kesesatan dengan mengira bahwa kebudayaan timur yang dulu atau sekarang lebih tinggi dari kebudayaan barat sekarang. Ini boleh kamu katakan bila mana kamu sudah melebihi pengetahuan, kecakapan, dan cara berpikir orang barat. Sekurang-kurangnya masyarakat kamu sudah mengeluarkan orang yang lebih dari seorang
dari Newton, Marx atau Lenin, barulah kamu boleh bangga. Jadi seperti itu. Kurang tepat menurut Tan mungkin ya. Saya kira saya ingin menanggapi juga nih Pak terkait apa yang telah saya miliki pengetahuan mungkin. Kita semua tahu bahwa Tan Malaka adalah seorang Marxis. Beliau seorang pembaca Marxisme dan Lenin. Beliau juga seorang Hegelian kan ya, mungkin seperti itu. Beliau mengadopsi pemikiran Marx dan Hegel terkait materialis. Kita semua tahu ada materialis historis dan materialis dialektis, teoritis ini. Kemudian, mungkin yang saya kira bukan dupanya yang dipermasalahkan, namun logika mistiknya. Jadi dupa ini nggak masalah, yang bermasalah logika kita sebagai masyarakat Indonesia selalu titik-titik agama kan seperti itu toh. Atau sitik-sitik kita lari ke sesuatu yang sifatnya melampaui batas rasio manusia. Ya nggak apa-apa, tapi bisa jurus mbak Pak RT kok melayani Tuhan kan seperti itu. Atau yang sifatnya gak ketok ngono kuwi. Jadi logika mistiknya yang bermasalah Pak, bukan dupanya. Mungkin ini jawaban saya sebagai moderator. Oke, selanjutnya pas nggak? Masalah pelanggung ini. Monggo, tanggapi Pak, ini niku. Lanjutnya takutnya begini, takutnya teman-teman yang kemudian mengaku pecinta Malaka, pecinta Tan Malaka, Malakais muda gitu, itu bahkan tidak membaca bukunya Tan Malaka gitu, yang pada dasarnya teori pemikiran Tan Malaka itu kalau saya kerucutkan ya pada Madilog itu, di situ kunci dasarnya di situ. Kalau dalam neng pondok mabadi fikihnya di situlah ya. Nah ya, dengan fenomena itu kemudian yang ditakutkan adalah justru melanggengkan logika mistika itu, yang dianggap oleh Tan Malaka tadi soal logika mistik adalah yaitu soal tahayul, mengedepankan tahayul, sidik-sidik tahayul. Nah itulah kira-kira itu. Terima kasih. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Bung Iwan. Melempar aja. Yang tadi habis makan telurnya, telur sajen. Wah, halal, mana nama? Oke ya, ya saya sebagai orang biasa menanggapinya, ya itu. Jadi banyak orang sebenarnya yang merasa pengagum Tan Malaka, terus merasa peduli, padahal kalau kita lihat dari perbuatannya sebenarnya bertentangan atau berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh Tan Malaka sendiri. Gitu. Terus yang ditakutkan, ya nanti itu keterusan gitu. Sementara kita tahu sendiri, Tan Malaka sendiri kan bilang, terutama di anak muda ya, idealisme itu adalah kemewahan terakhir yang dimiliki anak muda. Kalau kita umur segini aja udah kompromi, mungkin itu nggak apa-apa ya, nggak bisa juga kan, harus punya idealis kamu. Kan itu yang diajarkan Tan Malaka dan dicontohkan oleh dia. Dengan dia di penjara, di buron, di mana-mana, itu karena dia membela idealisnya gitu. Nah terus itu juga dia tuliskan, kemudian dengan detail di buku-bukunya, kita udah punya cetak birunya seperti itu, bahwa ini benar, ini enggak, bukan abu-abu. Ya kalau enggak bilang enggak, iya bilang iya gitu. Nah apa yang terjadi nanti yang ditakutkan adalah ketika kita menganggap ini, oh ini bagian budaya, ya sekalian aja tahun makam pahlawan dikasih saja gitu loh. Tapi kan enggak. Ya berarti kan ada nilai-nilai moral mungkin yang dipahami masyarakat, oh ini enggak boleh nih yang gini. Nah, jadi yang ditakuti nanti kedepannya kuburan Tan Malaka itu dianggap sebagai kuburan keramat.
terus nanti orang jadi minta nomor buntut. Nah gitu-gitu kan bahaya kalau kita biarkan gitu. Karena kan dilihat, wah ada saja, berarti ini siapa ini orang ini, jangan-jangan mbah apa gitu-gitu ya. Nah itu kita yang takutkan itu, makanya yang sering saya sarankan kan teman-teman kayak, ayo kita kaji buku-bukunya. Kita kaji buku-bukunya, dari situ kan nanti kita punya dasar pegangan untuk lebih lantang atau lebih tegas lagi bilang ini salah. Jadi kita perdebatkan aja gitu loh. Kalau memang mereka umpamanya yang kita anggap kaum tua bukan kita nggak menghormati, tapi kan kita adu-argumen aja gitu loh. Nah gitu paling. Ya asiknya nanti setelah acara-acara seremoni semacam hari lahir, hari meninggal begini, ya kita juga intens untuk membicarakan buku-bukunya atau mengkaji bukunya, membaca bersama atau mendiskusikan rutin. Nah itu lebih asik lagi sebenarnya, karena kita punya aset di sini, ada makamnya. Ketika nanti ada orang luar yang coba menguji atau mempertanyakan itu, kita bisa jawab gitu sih. Ya, terima kasih. Aduh. Saya merasa terpanggil karena Mas Isnan mulai mencoba untuk mencocokkan antara pemikirannya Tan tentang logika mistika kemudian dengan apa yang tadi dilihat langsung di makamnya Tan, yang itu sisa-sisa ritus tadi pagi yang dilakukan oleh beberapa komunitas. Saya juga sempat terosak-asik oleh logika mistikanya Tan, dan itu ketika memang dikaitkan dengan berbagai ritus simbol yang ada di Jawa. Dan kebetulan raketan ya saya juga mengkaji tentang Jawa gitu. Apa ya, memang gini, titik temu, saya akan berangkat dari titik temu antara pemikirannya Tan dengan apa yang kita juga rayakan bersama kemarin 100 harinya perang itu. Salah satunya adalah rasionalitas itu. Ini menjadi syarat utama bagaimana kita, masyarakat kita itu menjadi masyarakat yang terdidik dan kemudian berkemajuan. Sekarang diambil alih oleh Muhammadiyah. Berkemajuan. Nah, sejauh saya juga mendalami atau enggak usah mendalami lah, mencoba juga untuk masuk ke wilayah-wilayah simbolik kebudayaan Jawa, memang banyak sekali di situ sarana-sarana atau simbol-simbol yang persentase besarnya itu memang ke mistiknya itu gitu. Dan saya juga mengamini kalau memang masyarakat kita persentase besarnya masih di situ, gagasan tentang kemajuan, gagasan tentang bagaimana kita mampu berpikir rasional menjadi masyarakat terdidik, saya terus terang juga mengamini kalau itu mengganggu. Nah itu mengganggu. Oke, itu satu hal masa lalu yang ketika saya membaca tentang logika mistika Tan, terus saya juga mungkin pada waktu itu saya juga praktisi di kelompok Jawa yang itu gitu. Nah, saya bersyukurnya saya ada satu fase ketemu dengan seorang guru yang mencoba untuk merasionalitaskan fenomena atau perilaku-perilaku semacam itu gitu. Sehingga kalaupun sekarang taruhlah misalkan konteksnya ngobong dupo, saya sudah bukan lagi di mistisnya, tetapi saya mengambil di area aromaterapi, jadi lebih di situ gitu. Ya apa ya? Ya paling tidak itu saya sudah meninggalkan untuk di area mistisnya gitu. Jadi menanggapi apa yang disampaikan Mas Isnan dengan konteks yang memang tadi ada di makam, ini saya pikir juga memang harus kita pikirkan. Ini 2025 terus sampean semua ini generasi AI ya toh. Iya ngobong dupo ya ngobong ini, saya pikir itu juga perlu dipikirkan.
karena terkait erat dengan Tan Malaka. Saya juga termasuk menjadi orang yang berharap betul bagaimana pemikiran Tan Malaka yang itu ada di sekitar tahun 40-an ke sana, sementara sampean-sampean ini adalah generasi 2000-an ya. Saya percaya yang masih mendengar dan familiar dengan Tan Malaka, pemikirannya ini kan ya kelompok-kelompok kecil sampean-sampean yang aktif di organisasi pergerakan mahasiswa tertentu. Ya itu hanya 0, sekian persen kan. Bagaimana dengan yang 90 sekian persen teman-teman mahasiswa sampean-sampean semua? Mbok menawa Tan Malaka ki jangan-jangan malah dikira temennya Cireng atau temen-temennya. Jadi karena saking nggak taunya Jojo ki panganan nopo. Iki nama-nama orang atau nama makanan. Nah, menurutku ini perlu semacam tadi yang disampaikan Mas Iwan misalkan. Saya pikir memang juga perlu semacam upaya-upaya untuk bagaimana mentransformasikan pemikirannya Tan, dan Kediri punya basis itu gitu, untuk mengangkat Tan itu. Oke, itu tanggapan saya terkait dengan Dupo. Terkait dengan Dupo. Yang kedua, saya ini mungkin lebih minta dieksplor lagi ya terkait dengan pemikirannya Tan. Mungkin yang hadir di sini juga ada beberapa yang masih terasing dengan Tan Malaka, Sopo dan sebagainya. Mas Agib tadi sudah mensejarahkan dengan buku novel Tan itu. Tetapi Mas Fahmi masih di ruang lingkup aksi massa gitu. Mungkin baik narasumber maupun teman-teman yang lain ada nggak yang bisa mengeksplor lagi lebih dalam pemikiran utamanya Tan, kemudian ditarik ke persoalan kondisi krisis kita sekarang yang kemarin sudah banyak aksi, kemudian nanti jam 5 ada aksi, tadi juga ada ya yang di kabupaten ya. Nah, kira-kira dengan berbagai persoalan itu di mana posisi pemikirannya Tan? Meminjam bahasanya Mas Ainu itu, kalau pas 100 tahunnya perang kemarin, seberapa berpengaruhkah pemikirannya Tan terhadap kondisi kahanan kita sekarang? Ini saya minta dari ya siapapun lah yang merasa terpengaruhi oleh pemikirannya Tan dan kemudian relevan untuk tetap menjawab permasalahan-permasalahan sekarang, mungkin bisa share. Terima kasih, Mas. Saya dari majalah itu saya tidak membaca secara utuh, tapi di karya-karya lain, aksi massa, kemudian juga dari penjara ke penjara juga nggak seberapa, dan ulasan-ulasan akademisi dan orang-orang terkait Tan Malaka. Jadi seberpengaruh apa Tan Malaka dalam konteks krisis hari ini? Jadi gini, Tan Malaka dulu saat menghadapi krisis di kala itu, dia mengajak kita untuk menengok kembali sejarah. Dia nggak langsung kita harus revolusi begini, enggak. Dia mengajak dulu sejak zaman kerajaan dulu, seperti apa dulu kerajaan terjadi, kemudian kita diajak menengok kembali. Semisal dalam konteks kala itu yang terjadi adalah penjajahan, karena Indonesia termasuk negara ketiga, terus kemudian Filipina yang disebut Tan Malaka itu Indonesia Utara, kemudian ada juga India yang dijajah oleh Inggris. Tan Malaka mengajak kita untuk menengok konteks di sana terlebih dahulu. Bagaimana pola penjajahannya, bagaimana pola penindasannya, dan bagaimana mereka melawannya. Kemudian kita bandingkan dengan kondisi kita hari ini seperti apa. Maksudnya kondisi di Indonesia pada saat itu. Jika di India dijajah oleh Inggris, kemudian Inggris juga mendirikan perguruan tinggi di sana, yang pada akhirnya melahirkan para orang-orang terdidik dari India,
yang bahasanya Tan Malaka itu Inggris telah melahirkan musuhnya dan menggali kuburnya sendiri di India itu. Kemudian di Filipina juga seperti apa penjajahan Amerika di sana. Nah, Tan Malaka mencoba mengkontekstualisasikan seperti apa di Indonesia. Dan saya sependapat dengan Mas Fahmi tadi, sepertinya kurang relevan kalau cara itu kita terapkan hari ini. Soalnya dalam krisis saat itu Tan Malaka mengajak berpartai. Mungkin saat itu partai memang benar-benar besar pengaruhnya. Tapi kalau kita tengok hari ini secara de facto ya, kenyataannya partai-partai hari ini kan kita tahu mereka ya kekuasaan semua. Tidak ada yang benar-benar dekat dengan rakyat dan sebagainya. Sedangkan konteks kala itu kita tahu bahwa PKI juga punya program turba turun ke bawah, ada juga BTI dan sebagainya. Namun kenyataannya hari ini tidak seperti itu. Andaikan hari ini partai-partai itu masih dekat dengan nilai ideal, mungkin bisa relevan. Kalau saya menafsirkannya, interpretasi saya sendiri mungkin pengaruh Tan Malaka pada hari ini adalah kita berserikat. Atau dalam bahasanya Mas Riki, mengorganisir kekalahan. Kita kan sama-sama kalah di sini kan. Jadi kita organisir bersama-sama, kita tanamkan kesadaran terutama kalau meminjam Pak Toto dulu di Jogja, mengorganisir pikiran. Jadi kita ajak membangun keresahan dulu bersama-sama. Seperti ceritanya Tan Malaka pada buruh-buruh tadi, dia kan membangun keresahan-keresahan itu. Jadi lebih ke sana terlebih dahulu. Itu untuk dasarnya ya. Untuk yang madilog dan sebagainya saya belum menguasai sampai ranah itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya sedikit menambahi ya, bagaimana cerita Tan Malaka tadi sudah dijelaskan secara bagus oleh kawan-kawan narasumber yang ada di depan, pembincang di depan. Mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dari cerita-cerita tersebut. Bagaimana perjalanan Tan Malaka dari menelusuri setiap negara, bagaimana dia mau tidak mau apa yang dilakukan Tan ketika di luar negeri itu adalah jejak-jejak Tan dan hasil pengalaman empirisme Tan belajar di luar negeri mungkin. Itu pertama. Terus yang kedua itu adalah tadi yang dikatakan oleh Bang Iwan terkait idealisme. Memang penting banget anak muda sekarang harus berpegang teguh pada idealisme. Terus yang ketiga ini adalah terkait dupo-dupo ya. Aku terbayang perihal tentang dupo. Ini memang kebiasaan masyarakat Jawa, mungkin masyarakat Jawa itu terbiasa dengan dupa. Tergantung itu menjadi dua hal, bisa dibedakan menjadi dua hal sebenarnya. Kalau kita berbicara misal masyarakat Jawa zaman dahulu dupa ya enak sing berpikiran tinggi apa jenenge wangen-wangen dan lain-lain. Terus enak sing berpikiran wah iki diundang demit dan lain-lain. Nah, perbedaannya kan di dua hal tersebut. Apa nih? Lah kan mistika atau panggan lain yo. Nah, kan ada dua hal tersebut. Mulai dari bagaimana kita melogiskan ini terkait apa dupa tersebut agar bisa diterima oleh kita. Sebab mau tidak mau logika mistika itu adalah hal yang akan memenjarakan kita sendiri. Gak akan bisa maju dalam hal pemikiran. Kita akan terpenjara dalam diri kita. Mau tidak mau ya kita harus menghancurkan tembok-tembok penjara itu tersebut. Dengan cara apa ya? Kita melogiskan tersebut. Kita harus logis. Kita nggak apa-apa menggunakan dupa dalam artian dupa ya kita buat wangi-wangi. Memang nggak wangi enak aja kan. Tapi kan seakan-akan kan masyarakat Jawa ya mungkin itu tidak bisa jauh dari dengan apa ya logika semacam ini. Wah ini enak dupa ini berarti kok mesti ngundang duit ini. Nah sebenarnya kan yang dikritik adalah semacam itu moralitas. Saya paham moralitas setiap individu itu pasti punya kontrolnya masing-masing. Dan yang ditentang oleh masyarakat umum terkait moralitas, saya juga paham. Jadi kita pasti memahami apa yang dikritik oleh masyarakat terkait moralitas, parameter moralitas.
masyarakat umum. Misalnya yang dikritik itu adalah moralitas semacam itu. Nah terus terkait hal yaitu setiap individu pasti punya batas parameter moralitas sendiri-sendiri. Itu. Jadi ya banyak hal lah yang harus dipelajari dari Tan sendiri. Bagaimana gagasan-gagasan Tan terkait hal logika mistika dan lain-lain. Terus banyak lah. Bagaimanapun kan Tan mencoba untuk mencerdaskan alam bawah pikir kita agar menjauhi lah hal-hal yang berbau dengan mistika dan lain-lain. Dengan cara apa ya? Misal kita kayak misal iya caranya melogiskan orang-orang tua konservatif itu nggak bisa ya kalau begini ya mungkin kalau kita mau nuturi ya ibaratnya nuturi ke mereka itu mungkin akan bertentangan dengan moralitas, pasti akan bertentangan dengan moralitas. Kowe iki gak sopan ngomong cowok dan lain-lain, pasti akan bertentangan hal semacam itu. Tapi hal yang lebih baik ketika kita mengadakan diskusi dan mereka diundang membicarakan perihal tentang moralitas, itu hal yang menurut saya akan lebih enak untuk didiskusikan ataupun menjadi diskursus. Nah itu dibincangkan. Tapi ketika memang tiba-tiba kalian mengatakan oh tidak, oke jenenge nggak sesuai dengan logika ini mas, susah ya gue ini. Nah, itu pasti akan bertentangan dengan moralitas. Oh ini kecil yang ngomong towek dan lain-lain akan menimbulkan konflik sosial. Nah, jadi menurutku biar tidak ada konflik ataupun apa, ya sebenarnya konflik itu bagus sebenarnya, polemik itu bagus. Tapi alangkah baiknya polemik itu diciptakan di ruang diskursus semacam ini malah. Jadi berbagai macam gagasan, sudut pandang itu akan muncul di sini dan akan menciptakan hal baru yang hal-hal yang menurut kita sebelumnya itu adalah baik dan benar, akhirnya kita temukan ternyata kebenaran itu ternyata salah, misalnya semacam itu. Jadi kita bisa menemukan anggapan-anggapan yang menurut demikian benar, yang sebelumnya itu benar, oh ternyata salah, akhirnya akan menimbulkan atau menciptakan hal-hal baru lagi. Mungkin itu yang saya tangkap dari Tan. Terima kasih.